adalah seorang ulama brilian yang memiliki keterampilan tingkat lanjut sebagai astronom, penemu, insinyur, penerbang, dokter, musisi, dan penyair. Dia merancang antara lain jam air, kaca tidak berwarna, dan lensa korektif. Selama ini kita mengenal Wright bersaudara, yakni Orville dan Wilbur Wright sebagai penemu pesawat terbang sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang. Padahal, jauh sebelum itu, rancangan pertama pesawat terbang sudah ditemukan oleh ilmuwan Muslim asal Andalusia yang hidup sekitar abad ke-9. Ia bernama Abbas ibn Firnas bin Wirdas Etakurini al-Andalusi al-Qurtubi. Abbas ibn Firnas merupakan seorang filsuf serta penyair yang dididik dan dibina di salah satu kota di wilayah Cordoba, yakni Takurina. Abbas kemudian menjabat sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Dia sangat tertarik pada perangkat mekanis dan terutama kristal, yang membawanya untuk melebur pasir menjadi kaca dan menciptakan gelas minum Andalusia. Abbas ibnu Firnas atau dengan nama lengkapnya Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas bin Wirdas Al-Takurini lahir di Andalusia, yang sekarang dikenal dengan sebutan Spanyol, pada 194 Hijriah atau 810 Masehi. Abbas ibn Firnas merupakan seorang filsuf serta penyair yang dididik dan dibina di salah satu kota di wilayah Cordoba, yakni Takurina. Abbas kemudian menjabat sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Semasa hidupnya, pria yang fokus pada ilmu falak, fisika, juga matematika ini memang tumbuh besar di Cordoba. Kala itu, Cordoba menjadi tujuan bagi mereka yang ingin menimba berbagai ilmu pengetahuan. Abbas ibn Firnas mulai mengkaji beragam ilmu pengetahuan setelah mempelajari Al-Quran di kutab wilayah Takurina. Selanjutnya, ia belajar ilmu Islam lebih dalam di Masjid Cordoba. Kemudian, dia mulai mengadakan diskusi, seminar, dan ceramah dalam berbagai cabang ilmu syair, sastra, serta bahasa Arab. Meski begitu, Abbas ibn Firnas tak hanya dikenal sebagai ahli bahasa sekaligus penyair andal, tapi juga pakar ilmu falak, kedokteran, matematika, hingga kimia. Kecerdasannya sudah tak perlu diragukan lagi. Ia bahkan mampu menghubungkan satu cabang ilmu yang dikuasainya dengan cabang ilmu lainnya. Dengan begitu setiap ilmu mempunyai keterkaitan sehingga manfaatnya pun lebih luas. Sebelum merancang pesawat terbang, Abbas ibn Firnas sudah melakukan banyak riset serta penelitian. Ia mengkaji pula massa benda saat dihadapkan dengan udara dan pengaruh tekanan udara terhadap benda di ruang hampa udara. Ia terus melakukan penelitian tersebut, sampai akhirnya bereksperimen menerbangkan diri. Ia melakukan eksperimen untuk menemukan konsep pesawat terbang. Abbas ibn Firnas mengenakan sayap burung buatannya lengkap dengan bulu-bulu yang terbuat dari sutra. Tak sembarangan, dirinya sudah memperhitungkan jumlah bulunya agar dapat menahan berat tubuhnya. Masyarakat segera berkumpul di pusat kota Cordoba saat Abbas ibn Firnas mengumumkan akan melakukan percobaan terbang. Mereka ingin melihat langsung bagaimana cara manusia terbang. Pertama-tama, sang ilmuwan naik ke tempat tinggi untuk memulai uji cobanya. Selanjutnya, ia mengibaskan kedua sayapnya ke udara, lalu terbang. Percobaannya berhasil. Abbas ibn Firnas melayang jauh bak burung. Abbas ibnu Firnas dengan percobaannya berhasil meluncur ke angkasa dan terbang selama kurang lebih 10 menit, kemudian jatuh dan terluka. Ibnu Firnas dikenal sebagai sosok yang gigih untuk menciptakan alat penerbangan. Ia tidak menyerah dan mencari tahu letak kesalahannya dan menyadari bahwa ia tidak menghitung mekanisme pendaratan, sehingga tak bisa menyeimbangkan penerbangannya dan mendarat secara paksa. Maka, tak heran bila ia disebut manusia pertama yang mampu terbang atau pilot pertama di dunia. Semua orang yang melihat aksi tersebut merasa takjub. Pasalnya, tak
Tak pernah ada yang berpikir sebelumnya kalau manusia bisa terbang. Dia membuktikan benda padat mampu melayang di udara. Ia membuat tubuhnya ringan lalu menolak gravitasi bumi ketika meloncat dari tempat tinggi. Kesuksesannya dalam menguji sekaligus menerbangkan alat buatannya pada tahun 852 Masehi menginspirasi para ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Dapat dikatakan, berbagai teori Abbas Ibn Firnas merupakan dasar dari industri penerbangan modern saat ini. Sehingga ia dikenal dengan bapak penerbangan pertama di dunia. Islam banyak melahirkan tokoh-tokoh peradaban yang memberikan sumbangsih bagi kehidupan umat manusia. Di antara tokoh muslim yang direkam oleh dunia yang memberikan sumbangsih besar selain Abbas Ibnu Firnas, sosok itu adalah Profesor B.J. Habibie. Kedua tokoh tersebut bersumbangsih luar biasa pada dunia penerbangan. Kemudian, dalam pengembangan teknologi pesawat terbang, tentu dunia tidak akan luput dari nama Profesor Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie adalah penemu teori keretakan pesawat atau track progression. Pada awal 1960-an, musibah pesawat terbang masih sering terjadi karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi, kelelahan pada bodi pesawat yang masih sangat sulit terdeteksi karena keterbatasan alat. Saat itu, belum ada pemindai dengan sensor laser yang didukung unit pengolah data komputer untuk mengatasi persoalan rawan tersebut. Titik rawan kelelahan ini biasanya pada sambungan antara sayap dan badan pesawat atau antara sayap dan dudukan mesin. Ketika menyentuh landasan, bagian ini pula yang menanggung empasan tubuh pesawat. Kelelahan logam pun terjadi, dan itulah awal dari keretakan atau crak. Kalau tidak terdeteksi, taruhannya jelas harga mahal, karena sayap bisa sontak patah saat pesawat tinggal lepas landas. Habibie kemudian menemukan bagaimana rambatan titik crak itu bekerja. Perhitungannya sungguh rinci, sampai pada hitungan atomnya. Perhitungan itu dikenal dengan teori Habibie, fungsi Habibie, dan faktor Habibie. Dengan perhitungan titik crak maka keretakan pesawat dapat dihindarkan dengan penggunaan bahan dan konstruksi pesawat yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka teori keretakan pesawat B.J. Habibie disebut penemuan innovation, yakni bentuk penemuan untuk proses pengembangan dan penyempurnaan dari teori penerbangan yang sudah ditemukan sebelumnya. Baik invention Ibnu Firnas atau innovation B.J. Habibie, keduanya berhasil memukau dunia. Keduanya dapat disebut sebagai bapak invention dan bapak innovation Muslim. Karena kedua tokoh Muslim tersebut telah berjasa besar atas dunia penerbangan dan menjadikan penemuan mereka sangat bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Bu benim çok iyi arkadaşım Abbas İbn Firnas. Kendisi tutkulu bir şekilde insanların uçabileceğine inanırdı. Vay canına. Kendisi Wright kardeşlerden 1000 yıl önce uçmayı hayal etmeye cesaret etmişti. Hep uçağa binip gittiğiniz tatillerde onu hatırlayın. Abbas İbn Firnas. Geri çekilin. Uçmaya hazırım. Ama unuttuğu bir şey var. Later, in